Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Adi Mulyadi. Saat ini saya mengajar di SMK Ulia Kalijati, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi yaitu tentang teks biografi dengan submateri yaitu mengungkapkan kembali atau menganalisis struktur dari teks biografi dan mengungkapkan kembali keteladanan yang dapat diteladani dari teks biografi. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen untuk memperbaiki pembelajaran agar lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Siap. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Amin. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Sebelumnya Bapak akan mengecek dulu mengenai kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Abdal, Putu, Noval dan Satria ya. Kemana mereka? Tidak ada keterangan. Alpa ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan ngecek dulu seberapa fokus sih kalian pada saat ini. Bapak punya ice breaking, punya permainan. Ini permainan namanya kabayan berkata ya. Ingat, untuk kata kuncinya itu adalah kabayan berkata. Bapak akan tes fokus kalian. Kita simulasi dulu. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak bilang kabayan berkata, pegang hidung. Kalian harus pegang hidung. Kabayan berkata, pegang telinga. Ya, lalu pegang telinga. Baik, siap? Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Kabayan berkata, pegang kepala. Kabayan berkata, pegang hidung. Kabayan berkata, pegang telinga. Pegang hidung. Nah, itu sudah salah. Ingat, kata kuncinya apa? Kabayan berkata. Ya, kita ulangi lagi. Ingat, fokus, konsentrasi. Kata kuncinya adalah kabayan berkata. Fokus ya. Kabayan berkata, pegang telinga. Kabayan berkata, pegang mata. Pegang hidung. Nah, misalnya dia tidak fokus ya. Ingat, kata kuncinya adalah kabayan berkata. Ketika Bapak bilang pegang telinga, Bapak tidak bilang kata kuncinya, tidak usah dipegang ya. Kata kuncinya adalah kabayan
berkata. Baik, kita ulangi lagi. Untuk yang ketiga kalinya, ya. Kabayan berkata, pegang kepala. Kabayan berkata, pegang telinga. Pegang hidung. Nah, sekarang bisa disimpulkan, ya. Sekarang bisa disimpulkan mana yang belum fokus, mana yang sudah fokus. Mudah-mudahan yang tidak fokus, mudah-mudahan terbawa sama temannya sudah fokus dalam pembelajaran hari ini. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model PBL atau problem based learning, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur dalam teks biografi. Kemudian yang kedua, mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dari suatu tokoh atau dari teks biografi. Di sini Bapak punya sebuah antologi, sebuah gambar. Ada yang bisa menjelaskan tentang antologi gambar tersebut? Ya, Iglima, silakan. Ya. Mengapa ini bisa dikatakan sebagai sebuah rumah? Karena terdapat struktur seperti atap, jendela, pintu. Jadi gambar tersebut dapat dikatakan sebuah rumah. Iya, beri tepuk tangan dulu. Ya. Betul sekali ya. Mengapa ini dikatakan menjadi sebuah rumah? Karena di sini terdapat strukturnya seperti atapnya, jendelanya, pintunya, meskipun tidak ada temboknya. Tapi ini bisa dikatakan sebuah rumah. Begitu juga dengan sebuah teks biografi. Tentunya dalam setiap teks mempunyai struktur, ya. Nah, manfaat pembelajaran kita tentang hari ini apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya manfaat kita mempelajari teks biografi? Ya, Denny silakan. Menurut saya, manfaat dari pembelajaran tersebut yang pertama adalah dapat menteladani tokoh yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, mengetahui latar belakang suatu tokoh. Ya, luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, betul sekali apa yang dikatakan Denny, bahwa banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari teks biografi. Salah satunya tadi bisa menteladani apa yang baik dari sebuah tokoh dan kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, ya. Luar biasa. Untuk lebih jauh lagi memahami tentang materi teks biografi, silakan kalian simak baik-baik tentang video pembelajaran mengenai teks biografi. Silakan disimak dulu. Wah, idolanya siapa nih? Cha Eun-woo adalah salah satu aktor Korea yang sedang naik daun. Ada kata dia. Dia adalah kata pronomina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Arisa Nuraini. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang kita akan bahas mengenai materi biografi di kelas 10. Kalian pernah membaca biografi milik siapa? Apakah mungkin Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, Michael Jackson, R.A. Kartini, Sultan Agung, Mark Zuckerberg? Aduh, ini gimana sih? Di Facebook tuh loh. Atau mungkin kalian mengidolakan Cha Eun-woo?
bintang True Beauty drama Korea lain. Jadi kita membahas mengenai biografi. Apa itu biografi dan kenapa kalian harus mempelajari biografi ini? Biografi berasal dari kata bio dan graf. Bio artinya adalah hidup, graf adalah tulisan. Berarti tulisannya hidup. Kok ngeri ya malahan? Bukan. Maksudnya adalah biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Jadi tulisannya itu berisi tentang peristiwa atau kejadian tokoh penting atau seseorang. Di dalam biografi itu biasanya menceritakan tentang orang yang sukses, peneliti, tokoh yang memiliki jabatan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak, atau juga tentang idola, artis, selebritis. Nah, di dalamnya biasanya berisi tentang karya, pencapaian, dan juga prestasi-prestasi mereka. Kemudian ternyata biografi itu ada yang ditulis oleh orang lain dan ada juga yang ditulis oleh dirinya sendiri. Ini berbeda dengan narsis ya. Jadi misalnya ada biografi tentang Insinyur Soekarno. Oh, berarti yang nulis misalnya saya, orang lain gitu ya. Atau biografi saya, kemudian yang nulis ada kalian mungkin. Terima kasih. Yang autobiografi itu adalah biografinya ditulis oleh dirinya sendiri. Jadi misalnya ada biografi tentang saya, kemudian saya sendiri yang menulis. Kemudian di dalam biografi itu biasanya ada hal-hal yang diceritakan. Yang pertama adalah data pribadi tokoh, dimulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian sekolah, dan juga riwayat pekerjaan. Data yang kedua adalah mengenai hubungan dengan kerabat, keluarga, ataupun teman. Jadi nanti biasanya dituliskan tokoh tersebut, nama orang tuanya siapa. Kalau misalnya sudah menikah, maka nama pasangannya siapa, anaknya siapa saja, dan lain-lain. Atau kalau misalnya pernah memiliki guru atau teman yang berpengaruh di dalam kehidupan atau pencapaiannya, maka akan dituliskan. Hal ketiga yang dituliskan adalah prinsip hidup, cita-cita, dan perjuangan. Nah, ini mulai ke dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh. Jadi prinsip hidup dari tokohnya itu apa saja sih? Apakah memang dari kecil tokoh tersebut memiliki prinsip hidup yang disiplin, pantang menyerah, dan lain-lain. Kemudian hal keempat yang dituliskan adalah hasil perjuangan yang telah dan belum tercapai. Jadi perjuangan apa yang sudah dicapai oleh tokoh, dan mungkin perjuangan yang belum dicapai oleh tokoh tapi sedang diusahakan, itu juga boleh dituliskan. Kemudian hal kelima yang dituliskan adalah karya atau prestasi yang dikenal atau dipakai hingga saat ini. Contohnya, sampai sekarang kita memakai listrik. Ayo, siapa penemu listrik? PR ya, tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang bentuk biografi.
Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa biografi itu adalah bio, hidup, dan graf, tulisan. Berarti yang akan kita bahas itu adalah yang berbentuk tulisan ya, bukan riwayat hidup seseorang yang mungkin diangkat ke dalam video, drama, ataupun film. Nah, bentuk dari biografi itu bisa berupa beberapa baris kalimat saja, tapi juga bisa berupa satu buku. Contoh dari yang beberapa baris ya bisa kalian temukan di buku ataupun di laman internet. Buku paket kalian kemana? Ayo coba dibuka. Di dalam buku paket sudah dituliskan beberapa contoh dari biografi. Contohnya ada biografi dari B.J. Habibie atau ada juga dari George Sah. Nah, George Sah itu siapa ya? Coba dibaca. Kemudian ada juga biografi tadi ya yang berupa buku. Jadi satu buku itu berisi tentang riwayat hidup seseorang. Contohnya adalah Khairul Tanjung si anak singkong. Kalian pasti pernah dengar buku tersebut ya. Jadi di dalam buku tersebut menceritakan tentang tokohnya, yakni si Pak Khairul Tanjung. Selanjutnya, biografi itu ternyata ada yang berupa fiksi dan ada yang non fiksi juga. Loh, bukannya biografi itu biasanya menceritakan tentang kehidupan seseorang yang harusnya itu berdasarkan fakta. Jadi gini, kadang biografi itu memang menyesuaikan dengan penulisnya. Jadi kalau misalnya penulisnya itu ingin mengungkapkan perjalanan hidupnya, tetapi sambil disisipi oleh nama samaran mungkin atau kejadian-kejadian fiktif lainnya, itu boleh. Tapi intinya tentang perjalanan hidupnya. Contoh ya, yang berupa fiksi adalah novel Laskar Pelangi yang isinya tentang kehidupan masa kecilnya Andrea Hirata. Jadi di sini Andrea Hirata itu menuliskan biografinya ke dalam sebuah novel yang tentu saja novel itu berupa fiksi. Ada juga buku Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara ini ternyata adalah biografi dari Anwar Fuadi. Atau ada juga buku Nine Summer Ten Autumns. Itu biografi tentang Iwan Setiawan. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol merah di bawah ini. Dan juga saya mohon untuk bisa mengklik like dan memberikan komentar. Terima kasih. Jadi, kenapa sih kalian harus membahas atau mempelajari tentang biografi? Yang pertama, tentu saja karena kita harus mencari motivasi. Kalian yang sekarang sedang duduk di bangku kelas 10 SMA tentu saja membutuhkan motivasi agar kalian kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dengan membaca biografi akan muncul kesadaran diri bahwa kalian itu harus belajar dengan rajin dan menjadi orang yang sukses. Amin. Saya doakan yang menonton video ini nanti akan menjadi orang-orang yang sukses dengan prestasi. Jangan sensasi ya. Kemudian tentu saja yang kedua adalah memberikan inspirasi. Ketika pengalaman hidup kita masih kurang,
Karena mungkin kalian masih muda, maka kita akan membaca pengalaman hidup orang lain. Dari pengalaman hidup orang lain tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pembelajaran, dan juga menjadi inspirasi kita bahwa ternyata kesuksesan itu tidak didapatkan secara instan, tapi butuh perjuangan. Sekarang kita akan bahas mengenai strukturnya. Struktur dari biografi itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu berisi tentang latar belakang kejadian atau peristiwa penting yang akan menggiring pembaca kepada peristiwa-peristiwa selanjutnya. Jadi di dalam orientasi ini berisi tentang informasi siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa yang akan diceritakan. Kemudian bagian yang kedua adalah peristiwa penting atau important event atau record of event. Di dalam kejadian-kejadian penting ini berisi tentang peristiwa-peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Kronologis itu adalah penceritaannya sesuai urutan waktu. Jadi urut ya dari awal sampai ke akhir. Kemudian struktur yang ketiga adalah reorientasi. Di struktur yang ketiga ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak. Jadi sifatnya itu opsional. Ada biografi yang menuliskan bagian reorientasinya, tapi ada juga yang tidak menuliskan reorientasinya. Apa sih reorientasi itu? Jadi reorientasi itu adalah pernyataan simpulan atau komentar evaluatif tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dibahas tadi. Misalnya dari tokoh tersebut kita menceritakan atau kita menuliskan apa sih yang bisa kita dapat dari tokoh tersebut, menyimpulkan kejadian penting yang telah dialami oleh tokoh, itu kita tuliskan ulang di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pola penyajian dari karakter unggul tokoh. Jadi ketika kita membahas mengenai biografi, itu kan tokoh yang diceritakan itu bukan tokoh biasa atau manusia pada umumnya. Maksudnya di sini adalah biografi itu pasti bisa kita ambil hikmahnya dari tokoh tersebut. Nah, pola penyajiannya, karakter yang bisa kita ambil hikmahnya itu ada 2 ya pola penyajiannya. Yang pertama adalah secara langsung atau deskriptif. Jadi dengan membaca kalimat kita langsung tahu, oh ini toh karakter unggul dari tokoh tersebut. Contohnya adalah B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh yang menjadi panutan bangsa Indonesia. Ketika kita membaca kalimat tersebut, otomatis kita tahu, oh Pak B.J. Habibie itu panutan bagi bangsa Indonesia. Tanpa menyimpulkan apapun, tanpa membaca pernyataan atau kalimat-kalimat yang lain, kita bisa langsung tahu bahwa karakter unggul tokoh adalah sebagai panutan. Kemudian pola penyajian yang kedua adalah secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ini kita membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri karakter dari tokoh tersebut. Contohnya adalah kalian bisa buka di buku paket kalian halaman 231.
Saya sambil baca ya, karena kalimatnya banyak. Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda jika dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. Ketika membaca kalimat tersebut, kita itu harus menyimpulkan sendiri karakter unggul dari tokoh. Oh, ternyata sikap dari tokoh itu seperti ini toh. Nah, begitu. Jadi menyimpulkannya dari beberapa kalimat. Sekarang yang terakhir adalah kita bahas mengenai ciri kebahasaan dari teks biografi. Apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama adalah menggunakan pronomina atau kata ganti orang. Jadi di dalam biografi tentu saja akan membahas satu tokoh, itu kita tidak mungkin akan menyebut namanya berulang-ulang kali. Contohnya, kalau misalnya kita membaca biografinya Cha Eun-woo. Wah, idolanya siapa nih? Cha Eun-woo adalah salah satu aktor Korea yang sedang naik daun. Ada kata dia. Dia adalah kata pronomina atau kata ganti orang. Tidak mungkin kan kita akan menuliskannya di dalam satu teks biografi itu Cha Eun-woo terus mencak-mencak nanti. Jadi agar lebih efektif juga kita menggunakan pronomina atau kata ganti dia, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Jadi melakukan sesuatu begitu. Contohnya adalah belajar, membaca, melempar, berjalan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan fisik yang bisa langsung dilihat. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata adjektiva. Jadi kata adjektiva itu adalah kata sifat ya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengungkapkan atau menuliskan karakter tokoh itu secara lebih detail. Jadi kita bisa menuliskan dia itu jenius atau pandai atau juga rajin, ulet, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek. Jadi kata kerja pasif itu kan biasanya pakai imbuhan dia. Contohnya adalah diberi, ditugaskan, dibelikan, atau dipilih. Ciri kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja yang bersifat mental. Contohnya adalah memahami, menyetujui, menginspirasi, atau mencintai. Dan ciri kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi urutan waktu. Contohnya adalah sesudah itu, setelah, lalu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan saya mengenai biografi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang penampilan tentang video pembelajaran tadi? Ya? Jadi tadi
kan ada struktur teks biografi Ya. tentang peristiwa penting atau kejadian peristiwa. Nah, apa sih yang harus dimasukkan ke dalam kejadian peristiwa itu? Oh gitu ya, terima kasih untuk Sandi. Baik, tadi dalam suatu teks biografi itu terdapat 3 struktur ya. Yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Nah, apa sih yang harus kita masukkan ke dalam kejadian penting atau kejadian peristiwa? Contohnya, kalau misalkan kita mengambil biografinya tentang B.J. Habibie, berarti yang harus kita masukkan tentang perjalanan hidup mengenai B.J. Habibie. Contohnya, Habibie yang dulu tidak dihargai di Indonesia, dia pergi ke luar negeri dan kemudian di sana dia menemukan sebuah karya tentang pesawat ya. Nah, itulah yang bisa kita masukkan ke dalam suatu kejadian peristiwa. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan dalam kehidupan kita apa sih yang dapat kita masukkan ke dalam kejadian peristiwa? Ya itulah peristiwa apa yang kalian alami selama kalian misalkan menjadi seorang siswa. Ya, entah kalian ikuti OSIS seperti ini, terus organisasi ini seperti ini. Nah, itulah yang bisa kita masukkan ke dalam kejadian peristiwa. Paham ya Sandi ya? Nah, ada yang mau tanyakan lagi? Ya, silakan email. Tadi kan pas bagian orientasi, apa yang terdapat pada bagian orientasi? Nah, orientasi ya. Kalau dalam orientasi itu adalah awal. Bagian awal dari suatu teks biografi. Apa yang kita masukkan? Biasanya tentang latar belakang suatu tokoh. Contohnya misalkan B.J. Habibie lahir tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dan di mana. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam suatu orientasi ya. Sudah cukup email ya? Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup. Kalau cukup, Bapak akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok. Untuk pembagian kelompoknya seperti yang kemarin sudah kita bagikan, silakan kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bersama dengan kelompoknya. Kalau sudah akan Bapak bagikan LKPD. Silakan dibuka dulu dan dipahami. Ini ke Roni. Mana kelompok yang belum dapat? Kelompoknya Sandi ya. Silakan dibuka dulu LKPD-nya. Sudah? Nah, jika sudah, silakan tugas kalian adalah menganalisis mengenai struktur teks biografi yang terdapat dalam LKPD tersebut. Kemudian kalian silakan untuk mengungkapkan keteladanan dalam tokoh biografi tersebut. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum mengerti? Silakan. Sudah paham semua ya? Itu tugas kalian. Silakan coba menganalisis tentang 3 struktur tadi: orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Kemudian setelah selesai kalian melakukan analisis strukturnya, kalian bisa langsung mengungkapkan kembali
Apa sih yang dapat diteladani dari tokoh biografi tersebut? Silakan boleh langsung mengerjakan. Bapak kasih waktu 40 menit dan 20 menitnya kita akan melaksanakan presentasi. Silakan dikerjakan dulu. Kelompok email ada kesulitan tidak? Belum ada ya. Tapi sudah paham untuk tugasnya. Yang pertama apa? Menganalisis strukturnya. Setelah itu mengenai kepribadian unggul dari suatu tokoh ya. Silakan dikerjakan dulu. Gimana kelompok Sandi, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Tidak. Ya, bisa dipahami. Sudah paham tugasnya apa? Yang pertama apa tadi? Analisis orientasi peristiwa. Menganalisis suatu strukturnya. Yang kedua? Memasukkan kepribadian unggulnya. Kepribadian unggul yang ada dalam tokoh biografi tersebut ya. Sok dikerjakan dulu. Gimana kelompoknya Denny? Ada kesulitan tidak? Tidak paham tugasnya ya. Yang pertama apa? Cari kepribadian unggul. Unggul, kepribadian unggulnya, kemudian Faktor. apalagi? Yang pertama tadi menganalisis ya. Jadi analisis dulu struktur teks biografi tersebut, kemudian baru cari tentang kepribadian unggulnya. Silakan. Yuk, kerja kelompok. Gimana, ada kesulitan nggak kelompoknya Siti? Belum ada. Sudah paham untuk tugasnya? Sudah. Yang pertama apa? Disuruh melakukan? Kepribadian. Itu yang kedua. Kalau yang pertama menganalisis strukturnya dulu ya. Setelah kita analisis, barulah kita cari tentang kepribadian unggul dari tokoh tersebut. Enggak, ini mencari kepribadian unggulnya. Nyari di sini tentang kepribadian unggulnya, dibaca lagi ya. Misalkan apa nih yang dapat diteladani dari si apa ini Supardi itu Sapardi ya, bukan Supardi. Nah, nanti ditulis kutipannya, buktinya, kutipannya, baru kepribadian unggulnya apa. Yang misalkan contohnya pekerja keras misalkan ya. Nah, kutipan mana nih yang menunjukkan bahwa Supardi itu adalah seorang pekerja keras. Nah, silakan dikerjakan dulu. Ini kan anak kali ngerjain. Satu ngerjain. Proses. Oke, untuk menambah referensi kalian, silakan kalian boleh cari referensi lain. Di sini Bapak punya buku teks, silakan dibuka saja untuk bab biografi. Di situ sudah ada contohnya. Dan kalau misalkan sumbernya masih kurang, boleh mencari sumber yang lain. Ini dibuka, silakan. Boleh? Iya, silakan. Daripada kamu ngompol.
Oke, hangsur deh. Bisa dibuka ya di sini di teks biografi, dibuka teksnya. Ini negosiasi. Halaman berapa? Ini paling. Ya 207 berarti. Ada biografi masuk. Dan dikerjakan dulu Dan kerjakan dulu. Sok. Matiin dulu Dan apa? Dicari karakter unggulnya sama strukturnya ya. Ini siapa biografinya siapa? R.A. Kartini. R.A. Kartini ya, Raden Ajeng. Iya. Ya, Raden Ajeng. Kartini. Berani. Tulis. Sudah sampai mana progresnya? Sudah ke kepribadian unggul. Strukturnya sudah. Ini tentang biografinya siapa? Oh, R.A. Kartini. Gimana? Sudah dapat? Belum. Bapak kalau penyair masuk kata apa? Panutan atau gimana kan? Gimana? Kalau penyair salah satu penyair ternama di negeri ini. Ternama bukan. Kalau yang jadi panutan itu misalkan kayak kerja keras, disiplin, kemudian rendah hati. Kalau ini maksudnya apa? Mana? Itu kan tentang ini keterkenalannya di apa namanya tuh? Kalau misalkan dia terkenal dengan apanya, misalkan dengan suatu karyanya, misalkan, berarti apa tuh? Kerja kerasnya kan bisa jadi masuk. Kerja keras. Gitu bisa disimpulkan bahwa si Sapardi itu mengapa puisinya itu bisa terkenal? Karena apa? Karena ketekunan dia, karena kerja kerasnya dia. Itu masuk. Misalnya dia sudah menyukai dunia menulis, terutama menulis puisi. Itu bukan kepribadian. Berarti yang Itu kisah tentang hobinya dia gitu. Bapak ini jadi 1 jam setengah apa nyampe jam 11 lebih. Cari. Boleh. Silakan boleh cari referensi lain juga boleh.
Gimana? Kenalan bahasa. Boleh, silakan. Gimana? RLZ ini mempunyai semangat belajar dan memiliki kemampuan berbahasa semangat belajar dan memiliki kemampuan bahasa Belanda, memiliki kemampuan berbahasa Belanda, kalau bahasa ini tidak, karena ia merupakan suatu perempuan bangsawan yang diperbolehkan belajar di ILS hingga usia 12 tahun. Soalnya Tiga aja. Kalau misalkan hanya ada 2 ya tidak masalah. Karena kepribadian unggul itu kan nggak harus 3, nggak harus 4. Kalau kritis bisa. Kritis itu bukan kepribadian, lebih ke sifat. Yang ini itu sifatnya kritis. Kalau misalkan nasionalisme Nasional, sifat nasionalisme. masuk ke sifat apa ke Sifat masuk. Ini ada pekerja keras. Ya bisa juga nasionalisme. Jadi kalau misalkan keunggulannya itu adalah seorang yang berjiwa nasionalisme, bisa nggak kita contoh? Bisa. Apa sih manfaatnya kita berjiwa nasionalisme? Mencintai tanah air. Masuk. Gimana Hasan? Lagi catat. Yang ketiganya belum ketemu. Oh ya. Guru pendidikan. Terus Ini aja ini sih. Kalau ini nggak usah lah. Sekarang presentasinya ini aja sama strukturnya. Sudah semuanya? Belum ya? Udah lebih dari 40 menit. Udah lebih dari 40 menit. 47. Ya nanti presentasi biar nggak panjang-panjang. Sejam ini. Jam beres udah kan? Ini beres. Jika nanti sudah selesai semua, kita langsung presentasi saja ya untuk mengefektifkan waktu. Ayo sudah dapat belum? Maksudnya? Diajak acak aja dari Boleh, silakan. sini bisa pada satu di sana. Gimana bisa pada juga pada SD juga. Nyampe di sana. Tadi teh katanya gimana? Tadi pada udah gitu. Benar. Pada guru tadi teh bisa jadi. Jadi ya. Kalau kayak kan misalnya
Gimana? Termasuk pribadian ya Pak. Yang apa? Bisa menjadi yang terbaik. Pribadian bisa. Bisa menjadi yang terbaik. Apa yang dapat kalian teladaninya supaya yang terbaik kayak gitu? Karena dia aktif di dunia akademis dan media. Terus dan pernah memangku jabatan sebagai direktur majalah. Terus di bidang media. Kayak gitu. Apa yang dapat kalian teladaninya? Ini loh, suatu itu dikatakan bisa diteladani, berarti sesuatu itu bisa kita terapkan dalam diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan kelompok Denny itu kan ada yang namanya berjiwa nasionalisme, berarti yang harus kita teladani jiwa nasionalismenya ya, biar kita bisa cinta tanah air seperti itu. Representasinya ini aja sama yang apa struktur. Berarti ini nanti dijawab semua. Gak usah semua. Yang ditanya Tanyain aja. Banyak lagi. Udah. Ini aja berdua aja. Ini aja. Nanti yang presentasikannya yang keteladanan sama yang struktur. Nah, ya. ini dibaca. Enggak, jangan semuanya. Diambil aja. Intinya aja yang diambil. Gimana? Nyampe mana? Udah yang terakhir. Cepat tuh yang mau presentasi. Siapa? Siapa Sandi? Mau Sandi? Sandi aja sama Sylvia. Sandi sama siapa? Sylvia aja. Sama Sylvia. Ayo buat pertanyaan ya. Nanti ketika yang presentasi, nanti Ayu bertanya aja. Boleh tentang apa aja. Tentang mengapa sih kita harus meneladani seorang Kartini atau apa gitu. Untuk waktunya silakan 5 menit lagi. Setelah itu kita akan melaksanakan presentasi. Siapa yang presentasi? Main sama? Berdua. Nanti Neni sama Bambang berarti siapkan buat pertanyaan. Hah? Satu kelompok buat orang. Enggak. Masa iya? Dia yang buat, dia nanya sendiri. Siapa yang mau presentasi? Jumnya si Dery. Jumsi sama Dery. Gimana tuh Den? Tuh kan. Itu sih Jumsi gimana? Enggak ada yang mau. Silakan diatur saja siapa yang mau ke depan. Meminta. Sekarang bebas. Nah, ya yang jelek siapa? Kenapa? Enggak Pak. Boleh pinjam pulpennya? Ini pulpen bagus, bagus ini. Bagus banget. Nah, memang bersuka sama aja. Sudah semuanya? Kelompok mana yang belum? Kelompoknya Anissa. Kelompoknya Sandi sudah? Kelompoknya Denny sudah?
Udah ya, kelompoknya Maya udah? Kelompok email? Sudah. Sambil menunggu kelompok yang itu selesai, kita langsung saja mempresentasikan. Tapi kelompok yang sedang mengerjakan sambil perhatikan juga ya. Silakan kelompok mana dulu yang akan presentasi mengenai penyajian hasil karyanya. Ya, silakan kelompok 4, kelompok Sandi. Boleh dong pulpennya. Yang lainnya silakan perhatikan. Nanti kalian berikan umpan balik atau suatu pertanyaan atau pendapat kalian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kutipan teks biografi ya. Berarti dari ininya dulu ya, dari apa? Strukturnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Ahmad Fauji. Nama saya Sylvia Putri Yunita. Mulai dari sini. Baca semua. Bagian aja. Oke, kami akan membacakan sebagian dari struktur teks biografi, mulai dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Di sini ada orientasi. Raden Masuardi Suryaningrat adalah nama kecil dari Ki Hajar Dewantara. Ia lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Masuardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dengan rakyatnya. Selanjutnya ada peristiwa penting. Perjalanan hidupnya ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara tamat di sekolah dasar di Els, sekolah dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stopia, sekolah Dr. Bumi Putra. Disingkat saja langsung ke orientasi. Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepantasnya dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, kami akan membacakan kutipan teks biografi dan kepribadian unggul. Yang pertama, kutipan teks biografi. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara berganti nama dengan tujuan agar bebas dengan rakyatnya. Kepribadian unggulnya yaitu rendah hati. Yang kedua ada semangatnya terus menggebu. Beliau membentuk Komite Bumi Putra. Komite ini kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kebebasan Belanda dari Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya. Kepribadian unggulnya adalah pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya mendirikan perguruan yang bercorak nasional, yaitu Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mewujudkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Kepribadian unggulnya yaitu berjiwa nasionalisme. Ya, sekian. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau mengambil? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, hal apa saja yang dapat diteladani dari tokoh Ki Hajar Dewantara? Oke. Ya, seperti yang tadi dibacakan, mungkin yang kami pahami dan kami ketahui setelah menganalisis ya, yaitu yang hal-hal yang apa tadi deh? Dapat diteladani. Yang perlu diteladani ya, yaitu ya rendah hati, pantang menyerah, dan berjiwa nasionalisme. Itu yang dipahami. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Ditutup saja.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Silakan untuk kelompok selanjutnya. Mau kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 3. Tentang? RA Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Trisma Sujari. Nama saya Dina Nurjaya. Kami di sini akan menjelaskan tentang struktur teks biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Oke, untuk yang pertama ada struktur orientasi. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan tanah Jawa. Beliau lahir tanggal 21 April 1879 di Rempang, Jawa Tengah. Ia anak perempuan tertua dengan 10 saudara kandung dan tiri laki-laki dan perempuan. 2. Peristiwa penting. Kartini merupakan perempuan bangsawan diperbolehkan belajar di ELS hingga usia 12 tahun. Perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarganya dengan menikah dan memiliki anak. Karena keinginannya untuk terus belajar, ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Membaca buku Belanda diberikan oleh sang kakak Sosto Kartono. Dari buku yang ia baca, ia berkeinginan memajukan perempuan pribumi. Wanita pribumi mempunyai status sosial yang rendah. Ia menulis surat korespondensi kepada temannya. Surat inilah yang akhirnya disusun menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu adalah simbol para wanita agar menjadi lebih baik. Ketiga, reorientasi. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankan cita-citanya dan mewujudkan keinginannya untuk terus berjuang meski banyak halangan. Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang pantas dikagumi dan memberikan contoh bagaimana seorang wanita sejati. Selanjutnya akan dijelaskan kepribadian unggulnya. Raden Ajeng Kartini mempunyai keinginan untuk terus belajar dan mengejar cita-citanya. Dari buku dari koran yang ia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi karena wanita pribumi menjadi status sosial yang rendah. Kepribadian tersebut yaitu berani dan optimis. Kedua, Raden Ajeng Kartini mempunyai semangat belajar dan memiliki kemampuan berbahasa Belanda, membaca buku-buku Belanda dan beragam buku lainnya. Kepribadian unggulnya yaitu cerdas. Orang tua Raden Ajeng Kartini memaksanya untuk menikah. Kepribadian unggulnya yaitu rela berkorban. Sebelum diakhiri, mungkin akan ada pendapat dan pertanyaan dari kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wasrita, dari kelompok 5. Ini untuk pertanyaan. Apa saja kemampuan dari seorang Raden Ajeng Kartini? Kemampuan ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Izin untuk kami berdiskusi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Untuk kemampuan dari Raden Ajeng Kartini yaitu dia mampu berbahasa Belanda dan membaca buku-buku Belanda dan beragam buku lainnya. Mungkin bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain. Sudah, jika sudah boleh ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 1. Tentang
R.A. Kartini juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari Dan saya Jumsi. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kami. Struktur orientasi. Kutipan teks biografi. R.A. Kartini merupakan sosok wanita yang berasal dari kalangan bangsawan Tanah Jawa. Ia lahir dari seorang ayah yang merupakan Bupati Jepara R.M. Adipati Sosoningrat dan ibu M.A. Nasira. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Rembang. Ia merupakan anak perempuan tertua dengan 10 saudara kandung tiri. Selanjutnya peristiwa penting. R.A. Kartini yang merupakan perempuan bangsawan yang diperbolehkan belajar di ELS hingga 12 tahun. Pada masa itu perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun ia memiliki kemampuan berbahasa Belanda, membaca buku-buku Belanda yang diberikan oleh kakaknya. Dari buku-buku dan koran yang dia baca, ia berkeinginan untuk memajukan perempuan pribumi. Selanjutnya reorientasi. R.A. Kartini merupakan sosok pahlawan kemerdekaan Indonesia yang memiliki sifat tangguh dan pantang menyerah. Ia mempertahankannya dengan terus berjuang meski banyak halangan menghadang. Ia adalah sosok yang tak hanya pantas untuk dikagumi, melainkan contoh bagaimana seorang wanita sejati semestinya. Selanjutnya kepribadian unggul. Pada masa itu, perempuan tidak diharuskan bersekolah tinggi, namun meneruskan tradisi keluarga dengan menikah dan memiliki anak. Kepribadian unggulnya patuh dan menghormati orang tua. Kutipan teks biografi yang kedua, karena keinginannya terus belajar, Kartini yang telah memiliki kemampuan berbahasa Belanda membaca buku-buku Belanda dan beragam buku-buku lainnya. Kepribadian unggulnya cerdas dan berwawasan luas. Selanjutnya kutipan teks biografi. Ia berkeinginan memajukan kemampuan perempuan pribumi. Pada saat itu perempuan pribumi memiliki status sosial yang rendah. Ia menuliskan surat korespondensi kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Kepribadian unggulnya memiliki tekad yang bulat dan pantang menyerah. Sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima dari kelompok 5. Bertanya, mengapa R.A. Kartini dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional? Terima kasih. Mengapa R.A. Kartini dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional? Terima kasih buat pertanyaannya. Ingin berdiskusi terlebih dahulu. Tadi pertanyaannya boleh diulangi. Mengapa Kartini dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional? Karena perjuangan R.A. Kartini untuk memajukan perempuan pribumi. Terima kasih. Ada lagi? Kalau cukup silakan ditutup saja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Tentang Sapardi. Boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang teks biografi Joko Darmono. Perkenalkan, nama saya Nama saya Muhammad Fauji. Kalem. Yang pertama ada
struktur teks biografi. Yang satu orientasi. Salah satu penyair kenamaan di negeri ini dia adalah Sapardi Djoko Damono atau SDD panggilan akrabnya. Beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. SDD ialah anak tertua dari pasangan Bapak Sadioko dan Ibunda Saparia. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Kedua, peristiwa penting. Pada tahun 1969 telah berumur 29 tahun, telah resmi diterbitkan buku kumpulan puisi-puisinya yang berjudul Dukamu Abadi. Tak hanya membuat buku-buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Karena ia menggunakan metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana serta familiar di lingkungan masyarakat, sehingga puisi Sapardi begitu dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa puisi Sapardi yang familiar ini seperti Hujan di Bulan Juni, Kuntikan Hujan, dan Di Restoran. Ketiga, reorientasi. Sapardi juga pernah aktif di dunia akademis dan media. Sapardi pernah dipercaya membangku jabatan sebagai direktur majalah di Basis, Harision, dan kolam pada bidang media. Untuk bidang akademis di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, beliau mengajar dan bahkan menjadi dekan di sana. Kutipan teks biografi. Salah satu penyair kenamaan di negeri dia adalah Sapardi Djoko Darmono atau SDD. Panggilan akrabnya, beliau lahir pada 20 Maret 1940 di Surakarta. Ia anak tertua dari pasangan Bapak Sadioko dan Ibunda Saparia. Ayah Sapardi Djoko Damono adalah seorang abdi dalam Kesultanan Surakarta. Semenjak ia kecil, ia sudah menyukai dunia tulis-menulis, terutama menulis puisi. Puisi yang pertama kali ia tulis ketika SDD duduk di bangku SMA atau pada usia 17 tahun. Keahlian atau kemampuan menulis puisinya. Yang lainnya silakan perhatikan dulu, jangan bermain gadget dulu. Simpan dulu HP-nya. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kepribadian unggul adalah tekun belajar. Tak hanya membuat buku-buku puisi, Sapardi juga melahirkan beberapa buku novel serta buku non-fiksi. Karena ia menggunakan metafornya yang indah dan kata-kata yang dipakai cenderung sederhana dan familiar di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, sehingga puisi-puisi Sapardi begitu dikenal masyarakat luas. Kepribadian unggulnya kreatif dan inovasi. Sapardi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa saja gelar yang didapatkan Djoko Damono? Penghargaan yang didapatkan oleh Sapardi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Coulthard Award dari pemerintah Australia tahun 1978, CAA World Award dari Thailand tahun 1986, dan hadiah Putra Puisi dari Malaysia tahun 1984. Cukup sekian. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kelompok lagi yang belum? Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berlian di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang struktur kehidupan geografi. Perkenalkan, nama saya Rebas Wanda. Nama saya Nurul Ajaka. Ya, langsung aja ke ininya. Pertama, struktur kehidupan geografi presentasi. Raden Suwardi Suryaningrat di dalam nama. Perhatikan dulu ya, presentasi. Ia lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Ia berasal dari keluarga keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan dekat dengan rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama agar bebas dekat dengan rakyatnya. Peristiwa penting kehidupan geografi. Perjalanan hidupnya ditandai dengan perjuangan dan pengabdiannya pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara tamat di sekolah dasar di ELS, sekolah dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Skopje, sekolah dasar Belanda. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sarjitomo, Miden, Jawa, dan masih banyak lagi. Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo. Pada 25 Desember 1912, saya mendirikan Universitas bersama Dowes, Seger, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakkan kesatuan-kesatuan untuk memerintah kolonial. Untuk reorientasi, Ki Hajar Dewantara dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena semangat dan jasanya sepanjang dikenang dan tidak boleh dilupakan. Semoga apa yang telah diperbuatnya dapat menginspirasi rakyat Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Kepribadian unggulnya belum ya? Selanjutnya kutipan teks biografi dan kepribadian unggul. Perjalanan hidupnya ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara. Kepribadian unggulnya yaitu nasionalisme. Yang kedua, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sarjitomo, Miden, Jawa, dan masih banyak lagi. Kepribadian unggulnya yaitu pekerja keras. Sekian dari kami, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Silakan, yang mau bertanya siapa? Jika ada nggak? Ayo, ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepribadian unggul dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih buat Mae. Kepribadian unggul yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara adalah rasa sifat nasionalismenya sama pekerja keras, juga semangat dalam berjuang. Ya. Cukup? Cukup. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu. Baik, terima kasih buat kelompok 1 sampai kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Bapak hanya akan mengevaluasi sedikit saja mengenai presentasi yang tadi dilaksanakan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah cukup bagus dalam penyampaian materinya. Meskipun nanti tadi ada yang agak terburu-buru juga ya, ada yang mungkin masih grogi sedikit, tapi dapat Bapak simpulkan semuanya luar biasa dan dapat Bapak ambil tadi dari beberapa kelompok. Pertama dari R.A. Kartini ya. R.A. Kartini itu mempunyai sifat yang sangat tangguh dan dia juga seorang wanita yang pantang menyerah, cerdas juga. Apa sih yang menjadikan Kartini itu menjadi seorang sosok pahlawan di Indonesia? Ya tadi dia memperjuangkan tentang
hak-haknya seorang perempuan ya, atau seorang wanita. Yang tadinya wanita itu atau perempuan itu rendah, berkat perjuangan R. Kartini jadi diangkatlah derajatnya ya. Yang sekarang sudah ada emansipasi wanita, kalian sudah bisa bekerja dimanapun seorang wanita itu, kemudian bisa juga berkarir seperti seorang laki-laki. Kalau zamannya dulu itu seorang wanita itu menjadi ibu rumah tangga saja ya, seperti itu. Baik, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan mengenai pembelajaran? Silakan Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Mai, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu pertama, kita dapat mengetahui atau lebih mengenal mengenai tokoh yang dipelajari. Kedua, banyak sekali nilai yang dapat diteladani dari tokoh untuk ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kita juga bisa dapat mengetahui struktur dari teks biografi. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Mai. Alhamdulillah, kesimpulan tadi yang sudah disampaikan oleh Mai sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus tentang pembelajaran kita hari ini. Untuk refleksi pembelajaran seperti biasa, Bapak sudah mengirimkan di grup kelas ya melalui tautan Jipom atau Google Form. Silakan kalian bisa mengisi link refleksi itu, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak, atau kalian punya pendapat sendiri seperti apa. Silakan diisi saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini? Tidak, cukup ya? Baik. Kalau cukup, Bapak akan menyampaikan dulu untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menulis teks biografi. Kalau hari ini kita mempelajari tentang bagaimana strukturnya, bagaimana kepribadian unggulnya, dan pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat sebuah teks biografi yang utuh ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan karena tadi diawali dengan berdoa, maka ditutup juga dengan berdoa. Silakan ditutup dulu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya saudara-saudara terlebih dahulu berdoa dalam hati mulai. Selesai. Untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. Sudah semua? Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.